Selamat pagi dan salam damai sejahtera Tuhan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christianus Jan Bastian, guru kelas 11 SMA Negeri Plus Kopi Colol, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada pagi hari ini, saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Oktober 2025 dengan tema Gereja sebagai Persekutuan Umat Allah yang Terbuka. Selamat pagi anak-anak. Silakan kalian duduk kembali. Selamat berjumpa kembali untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya meminta satu orang dari kalian untuk membuka kegiatan kita dengan sebuah doa pembuka. Marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran mulia Tuhan Yesus, karena atas berkat dan perlindungan-Mu. Nama-Mu kami puji ya Tuhan, hari ini, besok, dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya harap kalian masih dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Segar, ceria, dan dalam kelas ini kalian semua harus semangat. Tidak boleh terbebani dengan banyak pikiran. Oke. Selanjutnya saya akan mengabsensi kalian supaya mengetahui apakah ada yang tidak hadir. Albertus Kreswan. Hadir, Pak. Aloysius Genoabur. Hadir, Pak. Aprilianus Inarsi. Hadir, Pak. Oke, demikian ya, satu orang yang sakit ya. Oke, anak-anak, kalian dalam proses pembelajaran hari ini di cuaca sangat ekstrim, harus tetap menjaga kesehatan supaya tetap sehat ya. Dengan kesehatan kalian pasti bisa belajar dengan baik. Dan ketika kalian belajar dengan baik, semua ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru pasti akan diserap dengan dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang saya akan mengulang kembali beberapa materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Apakah kalian masih ingat? Oke. Materi tentang gereja sebagai persekutuan iman. Persekutuan umat Allah. Ada yang masih ingat di sini poin tentang gereja sebagai persekutuan umat Allah? Kita berikan kesempatan pada Priska. Jadi, gereja sebagai umat Allah adalah kumpulan orang yang percaya terhadap Yesus Kristus dan sudah dibaptis. Oke. Tepuk tangan. Ada lagi yang lain mungkin mau tambahkan? Oke, Yohana. Gereja sebagai umat Allah adalah kumpulan orang-orang percaya yang telah dibaptis. Mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi milik Allah dan ikut serta menyelamatkan dunia. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Ingatan kamu masih segar ya. Benar seperti kedua teman kamu sampaikan tadi. Gereja ini adalah kumpulan orang-orang yang sudah dibaptis. Dan mereka adalah orang yang percaya sudah pasti. Dan dengan baptisan itu, kita menjadi milik Allah seperti kata Yohana. Dan tidak hanya menjadi milik Allah, tapi setelah itu tugas kita itu apa? Untuk menyelamatkan dunia. Dalam konteks gereja sebagai persekutuan umat Allah terbuka, kita semua diajak untuk menjalankan sebuah peran yang cukup sulit. Peran itu adalah untuk menyelamatkan dunia. Bagaimana gereja yang terbuka dapat menyelamatkan dunia? Itu menjadi pertanyaan kunci kita hari ini. Apa peran kita sebagai orang Katolik dalam konteks gereja yang terbuka? Apa yang kalian ketahui tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka? Mengapa gereja harus terbuka? Di lingkungan sekitar kita, apakah kalian pernah menemukan konteks atau kelompok-kelompok masyarakat yang eksklusif atau tertutup,
dan kelompok masyarakat yang inklusif, yang terbuka. Dan kira-kira dalam imajinasi kalian dan dalam praktik di lapangan, apa yang membedakan dua kelompok ini? Bagaimana sikap kita sebagai gereja seharusnya menanggapi perbedaan-perbedaan di masyarakat? Apakah kita harus melawan dengan keras, menjadi ekstremis, atau kita bersifat terbuka? Oke. Untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang ini, saya akan memutarkan dua video. Dan video ini akan memberikan pemaknaan yang mendalam untuk kalian semua. Oke. Ya, pemirsa, perjalanan Paus Fransiskus selama 3 hari kunjungannya ke Jakarta disambut dengan sukacita oleh seluruh lapisan masyarakat. Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus. Selama 3 hari lawatannya di Jakarta, Paus Fransiskus bertemu dengan tokoh-tokoh ternama tanah air untuk menyebarkan pesan perdamaian. Paus Fransiskus memuji langsung toleransi antar umat beragama di Indonesia. Agenda lainnya adalah kunjungan perdana Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal. Kedatangannya di masjid terbesar di Asia Tenggara itu disambut langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, dan sejumlah tokoh lintas agama. Dalam kesempatan ini pula, Paus Fransiskus bersama Nasaruddin Umar menandatangani deklarasi Istiqlal, kerukunan dan solidaritas antar umat. Dalam khotbahnya, Paus Fransiskus berpesan untuk menekankan pentingnya kasih di antara sesama manusia dan menciptakan perdamaian. Tim Liputan BTV. Video pertama ini mengantar kita pada pemahaman bahwa Gereja Katolik yang diwakili oleh Paus sebagai pemimpin utamanya itu sudah turun langsung ke lapangan mempartakan kasih dan perdamaian. Selanjutnya kepada kita semua akan saya bukakan juga video kedua. Mari kita saksikan video berikut. Kita sudah menonton dua video yang dengan versi yang berbeda, tapi sebenarnya menekankan satu hal yang sama. Oke. Sekarang saya mau bertanya kepada kalian, apa yang ditampilkan oleh dua video tadi, atau apa yang kamu lihat dari dua video tadi? Menurut tanggapan dari saya dari kedua video tersebut menunjukkan pentingnya keterbukaan dan menghargai perbedaan. Paus Fransiskus pada video pertama datang ke Indonesia untuk berdialog bukan hanya dengan umat Katolik, tetapi juga dengan pemimpin umat Islam. Sedangkan pada video kedua, Rivaldo, seorang siswa Katolik, dapat menjalin persahabatan dengan dua sahabat Muslim karena mereka terbuka dan saling menerima persahabatan. Oke, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan untuk terima kasih Ori. Masih ada lagi? Oke, silakan, Barto. Oke, jadi menurut saya kedua video ini sama-sama menekankan kasih persaudaraan sebagai basis dari keterbukaan. Kesadaran ini mengantar semua orang pada dialog yang saling memahami antara satu sama lain. Terima kasih. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk kedua video tadi menunjukkan kepada kita konteks keterbukaan gereja, menghargai perbedaan di tengah keberagaman, lalu kasih persaudaraan. Bukan hanya kasih, tapi kita menganggap yang lain sebagai saudara. Dan yang terakhir, dengan kasih itulah kita dapat membuka pintu dialog. Oke. Masih semangat? Semangat! Hurra!
benar-benar menjalankan atau mempraktikkan keterbukaan itu dengan semestinya? Saya, Pak. Oke, Olive. Menurut saya, kita memang sudah terbuka dan banyak perbedaan dari luar gereja. Contohnya, inkulturasi dalam gereja Katolik. Tetapi masih banyak umat yang belum menghayati secara mendalam keterbukaan itu. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk Olive. Kita belum terbuka sepenuhnya. Keterbukaan kita itu cenderung hanya lipstik yang tampak di luar, tapi di dalam yang seperti itu ya. Mengapa keterbukaan itu penting untuk kita? Atau mengapa keterbukaan itu penting untuk kita lakukan? Oke, saya berikan kesempatan kepada Mita. Menurut saya, karena hanya dengan terbuka, gereja dapat membuka pintu dialog dengan agama dan budaya manapun. Kita berikan tepuk tangan untuk Mita. Kalau kita membuka pintu dialog, benar sekali. Mungkin ada yang lain? Oke, Ersen. Menurut saya, karena gereja sudah sayang bahwa di luar gereja juga ada benar. Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Sebagai gereja Katolik, kita harus membuka diri, membuka terhadap pengetahuan baik yang dari luar, tidak menutup diri, dan akhirnya kita membangun persaudaraan kasih yang disebut oleh Paus Fransiskus dan membangun dunia yang damai. Oke. Sekarang pertanyaan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan untuk dapat mengaplikasikan atau menerapkan gereja yang terbuka di tengah dunia yang majemuk? Oke, silakan saya berikan kesempatan untuk Selby ya. Gereja harus berpartisipasi aktif dan mau bekerja sama dengan siapa saja dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Selby. Karena apa? Cara kita untuk mewujudkan keterbukaan itu adalah dengan bekerja sama. Benar sekali. Sekarang kesempatan selanjutnya kolaborasi, di mana pengetahuan kita semua yang sudah kita terima tadi dari penjelasan video, dari penjelasan teman-teman, itu akan dikolaborasikan dalam sebuah diskusi kelompok. Oleh karena itu, saya akan membagi teman-teman semua dalam 3 kelompok ya. Setelah kalian duduk dalam kelompok, saya akan membagi masing-masing kelompok dengan satu tema yang berkaitan dengan gereja yang terbuka. Kelompok 1 akan mendalami ajaran kitab suci tentang gereja yang mengasihi semua orang dan terbuka bagi semua orang. Kelompok 2 akan membahas tema tentang dokumen-dokumen yang berisi ajaran gereja Katolik tentang gereja yang mengasihi semua orang dan terbuka bagi semua orang. Kelompok 3, kalian akan membahas tema tentang contoh konkret atau nyata tentang gereja yang mengasihi semua orang dan terbuka bagi semua orang. Bagaimana semua pertanyaan sudah jelas? Sudah, Pak. Saya memberikan waktu 30 menit untuk kita mengemas bahan-bahan kita. Kalau ada kesulitan, itu bisa ditanyakan ke saya selama proses ini. Lagi bantu tidak? Ya, Pak. Setelah saya
saya meneliti dari kelompok-kelompok, kelihatannya sudah selesai semua ya. Oke. Sekarang kelompok mempersiapkan diri untuk mempresentasikannya. Bagaimana? Semua sudah siap? Siap. Oke. Masih semangat? Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, luar biasa, saya senang sekali hari ini karena kalian begitu aktif dalam kelompok. Bagaimana kelompok satu sudah siap? Siap. Oke. Kesempatan pertama kita berikan kepada kelompok satu. Pada kelompok satu kami persilakan. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi ada dua pertanyaan yang menuntun pembahasan materi presentasi dari kelompok kami, yaitu pertama, temukanlah perikop kitab suci tentang gereja yang mengasihi semua orang dan terbuka bagi semua orang. Yang kedua, jelaskan secara singkat apa makna dari perikop-perikop itu bagi orang Katolik. Dalam kitab suci, ajaran tentang gereja yang mengasihi semua orang dan terbuka bagi semua orang didasarkan pada teladan dan perintah Yesus Kristus sendiri serta pada ajaran para rasul. Berikut adalah landasan-landasan utama dari Alkitab. Yang pertama, hukum kasih sebagai dasar segala perintah. Yesus menegaskan bahwa kasih adalah inti dari semua perintah Allah. Perikop pertama yaitu dari Injil Matius bab 22 ayat 37 sampai 39. Perikop yang kedua yaitu dari Injil Yohanes bab 13 ayat 34 sampai 35. Yang kedua, perumpamaan tentang kasih yang universal. Tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Kisah ini diawali dengan pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Yang ketiga, misi universal kepada semua bangsa. Dari perikop yang pertama yaitu dari Injil Matius bab 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Perikop yang kedua dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Yang keempat, tidak ada diskriminasi dalam Kristus. Dari perikop yang pertama yaitu Galatia bab 3 ayat 28. Perikop yang kedua yaitu Efesus bab 2 ayat 14 sampai 16. Yang kelima yaitu karakteristik kasih Kristen. Gereja yang sejati adalah persekutuan yang tidak membatasi kasihnya berdasarkan ras, status, atau latar belakang, melainkan merangkul semua orang dengan kasih yang sama seperti yang telah ditunjukkan Kristus. Sekian dan terima kasih. Saya minta teman-teman untuk bertanya kepada kelompok sekarang yang belum mengerti. Oke, para teman Nevi, saya persilakan untuk berdiri dan memberikan pertanyaan kepada kelompok. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada kelompok satu. Tadi dari kelompok kalian sudah menjelaskan tentang salah satu perikop orang Samaria yang murah hati. Jadi pertanyaannya, jelaskan sebuah contoh konkret di sekitar kita yang sama dengan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Contoh konkret yang kami temukan di kehidupan sehari-hari, misalnya di lingkungan sekolah seperti menghibur teman-teman yang sedih, mendengarkan curhatan sahabat yang sedang galau, atau membantu teman yang sedang kesusahan dalam acara, dan di lingkungan masyarakat. Kami menemukan contoh seperti membantu tetangga yang sedang kesulitan dan memberikan bantuan atau sumbangan kepada orang yang tidak mampu. Dan semoga presentasi kami bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman kelompok satu. Masih semangat atau tidak nih? Semangat ya. Kalau kita masih semangat, mari kita lanjutkan tren positif ke kelompok kedua. Semoga kelompok kedua juga
Kelompok 2 akan berikan kesempatan memaparkan materi yang sudah dipercayakan. Oke. Silakan kelompok 2. Selamat pagi Bapak Guru serta teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pertanyaan yang menuntun pada materi yang akan dibahas. Yang pertama, temukanlah beberapa dokumen ajaran gereja Katolik tentang gereja yang mengasihi semua orang dan terbuka bagi semua orang. Yang kedua, jelaskan secara singkat apa makna dari setiap dokumen itu bagi keterbukaan gereja. Konsili Vatikan II merupakan titik balik penting yang merevitalisasi ajaran tentang persekutuan, keterbukaan, dan inklusivitas gereja. Dokumen-dokumen utamanya adalah yang pertama, Lumen Gentium atau Konstitusi Dogmatis tentang gereja. Dokumen ini merupakan fondasi utama dari konsep gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Yang pertama, gereja sebagai umat Allah. Konsep ini menegaskan kesetaraan dasar dari semua anggota yang dibaptis dalam martabat dan panggilan mereka. Yang kedua, keselamatan di luar batas gereja. Hal ini menunjukkan keterbukaan gereja terhadap orang-orang Kristen lain dan bahkan orang-orang yang tidak mengenal Kristus tetapi mencari Allah dengan tulus. Yang ketiga, Nostra Aetate. Dokumen ini secara khusus membahas sikap gereja terhadap agama-agama lain. Yang pertama, dialog dan penghormatan. Yang kedua, mengakui kebaikan di agama lain. Yang keempat, Gaudium et Spes atau konstitusi pastoral tentang gereja di dunia dewasa ini. Yang pertama, dialog dengan dunia. Dokumen ini menyerukan dialog kerjasama untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, kesamaan hakiki semua orang. Yang kelima, dekret tentang ekumenisme. Dekret ini secara khusus membahas keterbukaan gereja terhadap gereja-gereja dan komunitas-komunitas gerejawi lainnya. Yang pertama, pemulihan kesatuan. Yang kedua, memulai dialog. Ensiklik tentang persaudaraan dan persahabatan sosial. Yang pertama, persaudaraan universal. Dokumen ini secara tegas mengancam budaya menyingkirkan yang memperlakukan orang-orang tertentu sebagai tidak penting atau tidak berguna bagi masyarakat. Secara keseluruhan, dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa ajaran gereja telah berkembang secara progresif dari pandangan yang lebih eksklusif ke arah persekutuan yang lebih terbuka, dialogis, dan inklusif. Teman-teman, demikian materi yang bisa kami paparkan. Mungkin teman-teman mau memberikan pertanyaan kepada kelompok kami berikan waktu dan kesempatan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dalam dokumen-dokumen gereja, kelompok tadi sudah menjelaskan tentang persekutuan, keterbukaan, dan inklusivitas gereja. Pertanyaannya, jelaskan salah satu contoh keterbukaan gereja dalam konteks tata perayaan Ekaristi. Salah satu contoh keterbukaan dan inklusi gereja dalam konteks perayaan Ekaristi adalah inkulturasi. Inkulturasi merupakan proses di mana nilai-nilai, simbol, kebiasaan, dan ajaran satu agama atau budaya tertentu yang diungkapkan dan dihayati dalam bentuk budaya lokal sehingga terjadi perpaduan yang harmonis antara imam dan budaya setempat. Mari kita berikan kesempatan kepada kelompok yang terakhir. Kepada kelompok 3, kami berikan kesempatan seluas-luasnya. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya akan membacakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan pertama, temukanlah beberapa contoh nyata tentang gereja yang mengasihi semua orang dan terbuka bagi semua orang, dan jelaskan
mudah dimengerti. Yang kedua, apa tantangan yang dihadapi dalam upaya mengasihi semua orang dan terbuka bagi semua orang? Saya akan menjawab pertanyaan yang dipaparkan oleh teman saya Oli. Jadi yang pertama, contoh nyata peran gereja dalam masyarakat multikultural. Yang pertama, kerjasama dalam kegiatan sosial. Kerjasama dalam kegiatan sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama, aksi kemanusiaan bersama. Contohnya, saat bencana alam, posko bantuan dan kegiatan penyaluran logistik seringkali melibatkan koordinasi lintas agama. Yang kedua, solidaritas sosial dan lingkungan. Gereja-gereja terlibat aktif dalam gerakan sosial mengatasi masalah seperti kemiskinan dan polusi. Yang ketiga, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Yang kedua, dialog dan jembatan kerukunan. Dialog dan jembatan kerukunan dibagi menjadi 2. Yang pertama, ruang dialog antar umat beragama. Misalnya, Komisi Hubungan Antar Umat Beragama Gereja Katolik secara aktif terlibat dalam kegiatan dialog dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, inisiatif kepemudaan lintas iman. Beberapa paroki atau komunitas gereja menyelenggarakan program dan kelompok pemuda yang bekerja sama dengan pemuda dari agama lain. Yang ketiga, peran dalam konteks politik dan kebijakan publik. Yang pertama, turut membina Indonesia sebagai rumah bersama. Pertanyaan kedua, tantangan dalam mempertahankan keterbukaan. Yang pertama, masalah sosial dan teologis. Masalah sosial dan teologis dibagi menjadi 3. Yang pertama, intoleransi dan fanatisme. Yang kedua, perubahan teologi dan sosial. Yang ketiga, pluralisme dan kompetisi. Yang kedua, tantangan dari internal gereja. Tantangan dari internal gereja dibagi menjadi 2. Yang pertama, kesenjangan pemahaman. Yang kedua, perpecahan internal. Terkadang perpecahan dapat terjadi di dalam gereja sendiri. Yang terakhir, tekanan eksternal dibagi menjadi 2. Yang pertama, ancaman dan intimidasi. Peristiwa seperti ini menjadi tantangan serius bagi kebebasan beribadah dan keterbukaan gereja. Yang kedua, hukum dan kebijakan. Misalnya dalam pendirian tempat ibadah, gereja harus terus berdialog dengan pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi yang adil. Tadi kelompok sudah menjelaskan beberapa contoh nyata peran gereja dalam masyarakat multikultural. Salah satu peran gereja yang sering terabaikan selama ini adalah tindakan diskriminasi terhadap kelompok LGBT. Pertanyaan dari kelompok kami, bagaimana kelompok menanggapi kasus LGBT dan mengapa gereja tidak dapat menerima pernikahan sesama jenis? Baik, terima kasih teman Priska yang sudah bertanya. Menurut tanggapan dari kelompok kami, gereja Katolik menolak pernikahan sesama jenis bukan sebagai bentuk diskriminasi atau kebencian, melainkan sebagai bagian dari ajaran dan pemahaman Katolik tentang iman dan moralitas. Dalam konteks ajaran dasar tentang pernikahan, gereja memahami pernikahan sebagai persatuan sakral antara satu pria dan satu wanita yang bersifat monogami dan permanen, terbuka dan relasional dengan Kristus. Selain itu, Paulus menyebut hubungan sesama jenis sebagai bertentangan kodrat. Intinya, gereja tidak membenci LGBT, tetapi menolak tindakan tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kalau ada yang disayang, mohon diungkapkan. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Belajar sah pada kelompok 3. Itu pertanyaan menarik dari Priska tentang LGBT, lesbian, gay, bisex, dan transgender. Hari ini saya sangat bahagia sekali karena kalian sudah menyiapkan materi yang menurut saya sangat menarik dan bisa memberikan pemahaman bermakna bagi teman-teman lain dan juga untuk saya. Dan terima kasih juga untuk
teman-teman yang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa bagus, memancing pengalaman dan pengetahuan baru sehingga kelompok penyiap materi bisa menjawabnya juga dengan baik. Masih semangat? Semangat, 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 hurra! Oke. Saya yakin kalian punya pemahaman masing-masing, pada kamu punya kesimpulan sendiri yang ingin memberikan kesimpulan tentang seluruh proses pengetahuan yang sudah kita lalui sepanjang pembelajaran kita. Pertama kepada Marton, ya. Oke, silakan Marton. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi menurut saya dari topik gereja sebagai persekutuan umat Allah yang terbuka dapat disimpulkan bahwa hanya dengan keterbukaan gereja dapat membangun dialog. Selanjutnya, dialog inilah yang menjadi dasar dari lahirnya toleransi, kasih sesama manusia dan perdamaian dunia. Sekian dan terima kasih. Oke, mari kita beri tepuk tangan. Oke, lihat tadi keterbukaan, terbuka membuka dialog melahirkan toleransi dan kasih persaudaraan terhadap yang lain. Itu luar biasa. Oke, Priska ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kesimpulan dari saya untuk pembahasan materi kita hari ini yaitu tentang gereja sebagai persekutuan umat Allah yang terbuka, yaitu membuka mata semua orang Katolik bahwa kebenaran ada juga pada agama lain dan pada budaya masyarakat di luar gereja. Oleh karena itu, sikap toleransi menjadi keutamaan bagi umat Katolik. Sekian dan terima kasih. Oke, Extra Ecclesia Salus. Maka kita harus terbuka. Dan Auri, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita bahas dari tadi, topik gereja sebagai persekutuan umat Allah yang terbuka mempertegas model persekutuan dalam gereja Katolik dari yang sebelumnya yang bersifat piramidal, pastor sentris yang menjadi kristosentris, berpusat pada Kristus. Model gereja inilah yang melihat manusia dalam martabat yang sama. Oke, kita berikan tepuk tangan. Oke, pengalaman ini semoga kalian bisa kembangkan terus, bisa kalian pelajari lagi, cari-cari sumber lain yang ada di buku, internet, dan referensi lainnya. Oke, sebagai penutup kegiatan kita, saya memberikan kesempatan merefleksikan materi yang sudah kita pelajari. Apakah makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka bagi kita secara pribadi? Setelah teman-teman menulis refleksi, tuliskanlah juga di bawahnya sebuah komitmen tentang apa yang akan kamu lakukan dari pembelajaran tentang gereja sebagai persekutuan terbuka untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang gereja sebagai persekutuan umat Allah yang terbuka. Maka kalian akan diberikan tugas proyek kreatif yang mempresentasikan konsep gereja yang terbuka. Kalian bisa membuat proyek seperti membuat poster digital. Bisa juga membuat proyek tentang video pendek, atau bisa juga membuat presentasi infografis yang menggambarkan makna inklusivitas gereja. Karena itu, minggu depan setelah kalian mempresentasikan dan menunjukkan tugas-tugas kalian, kita akan membahas sebuah tema tentang sifat-sifat gereja. Yang terakhir, sekali lagi saya mengapresiasi keaktifan kalian hari ini. Saya berharap sikap positif ini terus kamu kembangkan dan menjadi pengalaman yang berarti untuk kehidupan kamu selanjutnya, dan terutama di pengalaman keseharian kalian di tengah masyarakat, di tengah keluarga. Saya meminta lagi satu orang dari kita untuk memimpin doa penutup. Marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa dan berkata, Namamu kami puji ya Tuhan, hari ini Yesus Kristus segala masa. Amin.